Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Pojok LMI pada kesempatan malam hari ini, dan tamu spesial kita adalah Bapak Dr. Muhammad Harfin Zuhdi. Ya, Assalamualaikum Pak Dr. Harfin. Waalaikumsalam Pak Jem. Kalau sehari-hari beliau adalah akademisi di UIN Mataram. Saat ini kita akan mengundang beliau dan sudah hadir di tempat kita dalam kapasitas sebagai direktur salah satu lembaga yang baru saja berdiri, ya, dengan nama Lombok Dialog Center atau disingkat LDC. Jadi Dr. Harfin, malam hari ini kita tanya seputar apa itu Lombok Dialog Center dan apa visi ke depan lembaga ini didirikan, dan seperti apa harapan-harapan untuk tentu untuk kemaslahatan daripada lembaga ini bagi orang banyak. Pertama, Pak Dir, apa LDC itu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa LMI Channel, luar biasa kita bertemu kembali dalam momen dialog Pojok LMI, ya. Yeah. Sama-sama duduk di pojok kebetulan. Ya, jadi alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya bahwa Lombok Dialog Center diinisiasi dengan visi mewujudkan Lombok Dialog Center sebagai pusat pengembangan nilai-nilai moderasi Maqasidhi untuk mempromosikan dialog konstruktif kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Nah, ini visi besarnya. Oke. Tadi sekilas kita mendengar ada kata-kata Maqasidhi tadi. Iya. Ya. Apa itu? Mungkin Pak Dir bisa jelaskan seperti apa maksudnya. Ya. Moderasi Maqasidhi ini adalah sebuah nomenklatur, sebuah terminologi yang diambil dari terminologi Maqasidus Syariah. Nah, Maqasid itu arti harfiahnya berarti tujuan, orientasi atau goals, ya. Nah, goals, kemudian syariah berarti aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Itu dasar pengambilan nomenklatur ini. Kemudian kita mencoba modifikasi menjadi moderasi Maqasidhi, yaitu sebuah sikap, sebuah ide, gagasan yang moderat, yang jalan tengah, tidak terlalu ekstrim kanan kiri, dan kita ini hidup ingin mencari equilibrium, kesetaraan, keberagaman, dan kebersamaan. Maqasidnya jadi moderat yang memiliki maksud untuk kebaikan bersama. Apa sih sekarang dinamika yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara sehingga lembaga ini menjadi perlu untuk Pak Direktur dirikan dan kembangkan? Ya, jadi Lombok Dialog Center diinisiasi untuk paling tidak menampung ide, gagasan-gagasan konstruktif untuk dialog kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Nah, kita sama-sama maklum bersama bahwa saat ini kan era disruptif, informasi, kemudian nilai-nilai sangat melakukan kontestasi, pertarungan, apalagi memasuki dunia politik ini, pasti banyak gesekan-gesekan, banyak benturan-benturan kepentingan yang boleh jadi itu akan menjadi benih-benih konflik. Kita sebagai lembaga yang ini sebenarnya embrionya sudah lama, cuma momentumnya
menjelang tahun politik ini hadir. Ini keberkahan mungkin. Nah, ini Pak Sekjen nanti yang akan menjelaskan. Ya, jadi saat ini coba kita lihat tren konflik itu mulai meningkat progresif. Kita lihat kemarin ramai jadi trending topik kasus Zaitun ya, Pondok Pesantren Zaitun di Indramayu yang itu melahirkan bagaimana debat-debat, konflik-konflik begitu kentara. Nah, para pihak ini tidak bisa mencari titik temu seolah karena banyak persoalan-persoalan yang kemudian menjadi pemicu-pemicu konflik. Yang kita ingin LDC ini di samping menampung gagasan-gagasan konstruktif, kita juga ingin melakukan tindakan preventif, melakukan tindakan-tindakan preventif sehingga kohesivitas sosial itu terjaga. Ya. Tetapi LDC ini bukan berafiliasi kepada partai politik tertentu ya. Oh tidak. LDC ini bisa menjadi semacam mediator atau menjadi wadah untuk kita menampung tadi ide gagasan untuk kebaikan bersama gitu ya Pak Dir. Betul. Jadi kita non partisan. Nah, kita para akademisi ingin memberikan sumbang saran, sumbang pemikiran, gagasan untuk kebaikan bersama. Jadi kita tetap berangkat dari tadi maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu intinya menurut Imam Al-Ghazali, Ar-Raisuni, Al-Fashi atau Imam Asy-Syatibi adalah jalbul manfaah wa darul mafasid. Darul mafasid wa jalbul manfaah. Jadi mengeliminir kerusakan, ketidakteraturan, kehancuran, sementara mengambil manfaat itu menjadi orientasi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Gitu ya. Saya kira niatnya bagus ya Pak Dir ya, luar biasa. Dan kita tahu bahwa Pak Dr. Harvin Zuhdi ini sangat konsen di pada kajian-kajian moderasi beragama ya. Sebenarnya tantangan kita hari ini apa sih Pak Dir sehingga konsep moderasi ini sangat kencang dihembuskan ya, hari ini? Iya, tantangan saat ini memang ada banyak pemikiran-pemikiran yang melampaui garis demarkasinya, misalnya sehingga mengakibatkan dia ekstrim, menjadi berada di dalam tatarruf. Tatarruf itu berada di ujung ke kiri maupun ujung kanan. Sementara al-wasatiyah itu mencoba berada di tengah, jalan tengah. Nah, makanya kalau orang berada di ujung pasti objektivitasnya akan berkurang. Baik ujung kiri maupun ujung kanan. Nah, jadi objektivitasnya akan tereduksi. Sementara kalau dia berada di tengah, di wasat seperti wasit itu kan mencoba berada pada posisi middle, bisa menengahi. Inilah kemudian yang sekarang sebenarnya Islam itu hadir kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Visi Islam itu damai. Coba mungkin bisa kita lihat dalam satu ayat bagaimana Rasulullah disuruh oleh Allah Ta'ala untuk berlaku lemah lembut, tidak keras. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Nah, intinya adalah tidak boleh keras, kaku dan mau menang sendiri. Nah, kemudian maafkan mereka kalau ada kesalahan dan diajak bermusyawarah, dialog. Nah, dialog itu akan mempertemukan dua sisi yang berbeda. Ya, konflik itu akan selalu hadir dalam kehidupan kita karena konflik itu adalah perbenturan kepentingan-kepentingan para pihak. Nah, bagaimana benturan itu kita cari titik samanya, bukan titik bedanya. Titik samanya inilah yang kemudian kita kembangkan dengan semangat equilibrium itu, kesetaraan. Kalau bicara tentang dialog Pak Dir ya, misalnya ada dua pihak yang perlu untuk
dilakukan mediasi misalnya, apakah dialog itu selalu berujung kalah menang atau dua-duanya kalah, dua-duanya menang? Nah, seperti apa sih sebenarnya kalau ingin kita mencoba memaknai arti sebuah dialog itu dalam pihak-pihak yang sedang berbeda pendapat lah gitu. Iya. Dialog atau musyawarah itu adalah intinya mencari kebaikan bersama. Jadi paling tidak upaya mediasi itu akan diikhtiarkan untuk mencari win-win solution. Kecuali kalau ada satu pihak yang jelas-jelas secara zahiran melanggar aturan main yang ada. Itu jelas, kita jelas hukum. Nahkumu bizawahir, kita menghukumi dengan sesuatu yang jelas. Yang konkret, misalnya kita lihat kasus kemarin, misalnya kalau kita singgung sedikit Zaitun, jelas kan statement apa yang diucapkan, kita lihat nyata. Nah itu secara zahir itu kan menyimpang. Nah akhirnya kalau menyimpang seperti ini, dialog beberapa kali dilakukan, ya kita ke ranah hukum. Nanti hukum yang akan memutuskan bagaimana kasus ini selanjutnya. Nah gitu ya. Nah di ranah pemikiran Pak Adir, kan Pak Adir ini kan juga akademisi di satu institusi pendidikan tinggi kan Islam gitu. Nah seperti apa dinamika yang berkembang di sana di kampus Pak Adir? Apakah sudah terbangun konsep pemikiran yang moderat itu atau masih terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri, seperti apa Pak dilihat? Dunia kampus identik dengan dunia yang penuh dinamika pemikiran. Dinamika itu terbangun dengan orang banyak membaca, melihat, mendengar, melakukan riset dan diskusi. Nah, orang-orang seperti ini cenderung berkarakter adil, kalau bisa analogikan dengan adil. Adil itu adalah kita bisa analisis dari kurva huruf ainnya, lingkaran ainnya itu nganga. Nah, jadi kalau lingkarannya nganga itu berarti secara otomatis sirkulasi pemikiran, ide itu akan saling bertransformasi, saling memberi masuk. Nah, sementara lawan dari adil itu adalah zalim. Lingkarannya tertutup rapat. Nah, setelah tutup, lingkaran tertutup, huruf zo itu dipaksa pakai alif kan. Nah, jadi kalau orang masuk ke dalam karakter zolim, orang yang gak adil ini, dia akan melahirkan sikap-sikap antipati, sikap-sikap zolim, gelap. Dia masuk dalam labirin kegelapan. Wah, keren berarti ya. Berarti iya. Jadi subhanallah, ini terinspirasi oleh hadis Nabi, az-zulmu zulumat. Perbuatan zalim itu adalah kegelapan. Nah, jadi orang zalim itu apapun kata tuan guru, orang pintar dinasehatin, nggak bisa masuk karena dia merasa sudah benar, sudah gelap dia. Nah, gelap hati, gelap mata, gelap kolbu. Nah, jadi kita ingin bagaimana nilai-nilai keadilan itu bertransformasi, kemudian terinternalisasi dalam setiap orang, sehingga apapun yang dilihat itu harus dilihat secara komprehensif. Tidak semua orang jahat itu tidak ada baiknya, begitu juga sebaliknya. Orang baik pasti ada sisi-sisi gelapnya. Nah, sehingga lebih objektif melihat sesuatu. Berarti pemilihan kata, pemilihan huruf terkait dengan sesuatu itu juga secara simbolik ada maknanya. Ada maknanya. Tadi zat itu zalim, zat itu sudah tertutup. Kemudian ada pasaknya. Pasak balik kalau dentasu keluar. Kalau ain nganga kan terbuka ya. Adil itu terbuka ya. Iya. Pak Dir, kan beberapa dekade inilah ya. 10 tahun belakangan ini kan kita sering mendengar sebagian orang mengatakan bahwa di kampus-kampus Islam itu sering muncul pendapat-pendapat atau ide-ide, gagasan-gagasan yang nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Apakah masih seperti itu Pak Dir? Ya, selama orang itu masih hidup masih aja. Ya, hidup itu kan pilihan ya. Dia mungkin
ya pilihan hidupnya dan pilihan kebutuhannya untuk bersikap seperti itu. Sebenarnya kalau kita kembali kepada norma agama, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Nah, area gray area ini, area abu-abu ini umur mustabihat. Dia bermain di situ. Nah, jadi seperti Mu'tazilah dulu kan, al manzilu bainal manzilatain. Nah, tidak di surga, tidak di neraka, tapi di emperannya. Ya, jadi ya orang yang nyeldeh, orang yang berpikiran berbeda dengan orang lain itu adalah pilihan hidupnya. Itu ada konsekuensinya. Nah, jadi makanya dalam konsep tadi tataruf itu berada di ujung itu. Nah, kalau dia mau wasatiyah, karena insya Allah kayak bandul jam itu. Nah, wasatiyah itu dia kan terus bergerak secara seirama, gerakannya sangat simetris. Bandul jam itulah gambaran kalau orang berpikir atau bersikap, berperilaku adil dan moderat. Oke. Terus tadi masalah moderasi tadi, Pak Dir. Tadi kita menyebut di awal moderasi makosidi tadi. Sebagian orang banyak mengatakan sebenarnya konsep-konsep tentang moderasi ini sebenarnya sudah lama dipraktekkan lah dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa ini hanyalah proyek saja gitu ya kan, konsep moderasi. Nah, Pak Dir itu berada di mana terkait dengan statement ini? Iya, kita harus terus menghidupkan moderasi ini karena kalau sikap non moderat atau sikap violence, kekerasan, sikap mau menang sendiri, claim truth, itu akan merusak tata bangunan konstruktif ini. Nah, Indonesia kan kita tahu dibangun karena kebinekaan, dibangun dengan semua elemen masyarakat. Nah, tidak ada seorang pun yang berhak mengklaim dia paling berjasa terhadap negeri ini. Nah, jadi semua punya kontribusi, tapi tentu ada nanti paling besar kontribusinya sejarah yang akan membuktikan. Jadi kalau sekarang ada orang mau memaksakan kehendak ingin bangun misalnya negara Islam Indonesia, itu ibarat negara dalam negara. Jadi kita ingin melihat substansinya, bukan simbolnya semata. Kalau negara Islami, nilai-nilai Islam itu tercover, itu sangat bagus. Dulu coba lihat Piagam Madinah itu tidak disebut negara Islam Madinah, nggak ada. Coba cari aja teks, nggak ada satupun menyebut Islam Madinah dengan terminologi itu. Tapi kita semua paham bahwa Madinah itu nilai-nilai agama sangat kuat dan nilai-nilai kesetaraan. Bagaimana juga perjanjian Hudaibiyah kan, Rasulullah dipaksa untuk merubah kata Bismillahirrahmanirrahim kan, Bismi Muhammad dan lain sebagainya. Nah, ini kan kemudian pada konteks sosial kemasyarakatan itu bisa dinegosiasi, tapi untuk urusan agama, untuk urusan tauhid, lakum dinukum waliyadin. Nah, itu harus kita pilah-pilah moderasinya di mana, jangan kebablasan moderasi sampai ke ranah-ranah akidah. Nggak bisa kita strict untuk akidah, karena ya itu pilihan ya. Nah, jadi kalau untuk sosial kemasyarakatan makanya ada terminologi ukhuwah watoniyah. Kita bersaudara karena satu bangsa. Maka itu terasa kalau kita di luar negeri. Kita jalan-jalan kemana ketemu orang Indonesia, serasa saudara bener. Apalagi ketemu, nah itu kerasa. Kalau di Indonesia mungkin nggak kerasa. Nah, kalau ketemu di Maroko, ketemu di Prancis, ketemu di Thailand, rasanya lain gitu. Itulah ukhuwah watoniyah itu. Ada ukhuwah basyariah karena kita sama-sama manusia ciptaan Allah. Ya. Jadi itu kira-kira frame besarnya ya. Frame besarnya. Daripada Lombok Dialog Center yang digagas oleh Direktur
Sekjen Pak JM nih, General Manager. Luar biasa. Memang kalau ketemu Pak Dr. Harvin ini selalu menarik ya. Kita bahas banyak hal, diskusi kita, dan tidak sebatas di wacana Pak Dir ya. Jadi langsung misalnya ada informasi yang perlu kita gali, kita turun misalnya kan. Jadi menarik karena memang demikianlah karakter seorang intelektual itu harus begitu ya. Jadi rasa ingin tahunya itu besar. Kemudian ketika ada informasi-informasi yang perlu ditindaklanjuti dialognya, ya langsung terjun ke lapangan dan sebagainya. Sahabat-sahabat LMI di mana saja berada, tentu tidak cukup dengan kita ngobrol-ngobrol seperti ini. Insya Allah di kesempatan yang lain nanti kita akan banyak dialog dengan Dr. Harvin, tentu juga yang berkaitan dengan nanti kerja-kerja nyata di lapangan seperti apa. Karena kalau hari ini sebagai mukaddimah bahwa ada lembaga yang didirikan bernama Lombok Dialog Center yang mencoba mendialogkan atau menjadi wadah bagi ide dan gagasan yang konstruktif ya, bagi kemaslahatan bersama ya. Jadi urusan apa saja itu Pak Dir ya. Jadi tidak pada satu bidang ya, apa saja ya? Apa saja. Dalam urusan masyarakat gitu ya. Akan ada terakhir itu dialog konstruktif kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan sosial. Nah, semua pengen sejahtera kan? Nah, ini jago ini. Bisa dijelaskan mungkin Pak Sekjen bagaimana mensejahterakan masyarakat itu? Ya tentu kita kan punya perannya masing-masing ya. Jadi selama orang itu mau memainkan perannya masing-masing untuk kemaslahatan orang banyak, maka sebenarnya di situ adalah peluang-peluang kesejahteraan itu. Jadi sekarang ya kita akan mendorong ya orang-orang yang mampu baik secara pemikiran, kaya gagasan ide untuk mengeluarkan itu ya. Kemudian yang kaya finansial juga berbagi dalam hal itu, dan banyak hal lah. Tentu ke depan banyak sekali isu-isu yang akan diangkat dalam hal ini Pak Adir ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dijaga oleh Allah SWT. Nah tentu yang terakhir Pak Adir, ini kan istilah dialog ini kan sebenarnya gampang-gampang sulit, ringan-ringan berat ini. Artinya harapan itu besar kan. Sejauh mana ketika orang membutuhkan mediasi dan sebagainya, LDC kemudian diminta berperan, ini kan gampang-gampang sulit ya. Ketika tidak bertemu ini kan di situ ada trouble Pak Adir. Pak Adir pernah nggak kemudian berpikir tentang tantangan-tantangan itu? Tantangan selalu ada ketika kita masih hidup ya. Sebagaimana persoalan tadi. Kalau enggak ya silahkan mendahului kita. Terus yang kedua, di Indonesia ini kan ada banyak institusi lembaga yang bergerak seperti yang kita lakukan ini. Ada Balai Mediasi. Ada misalnya di KUA itu kalau untuk konflik suami istri itu ada BP4 dulu ya. Mediasi kalau orang mau bercerai, sebelum bercerai di mediasi dulu. Nah, itu namanya kalau dalam terminologi agama hakam. Faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi sebelum putus kata talak, cerai, coba panggil dulu hakam, juru damai, juru runding, mediator dari keluarga laki-laki, keluarga perempuan. Apa maunya supaya kalau orang berkonflik itu kan tensinya tinggi para pihak ini. Maka di situ ada istilah yang wisdom itu apa? Pak Dir, kalau ketika ai meneng. Wisdom lokal Sasak itu kita ini sudah saya sampaikan juga di konferensi internasional di Songkla University Hatyai. Ai meneng tunjung tilah empat bau. Jadi bau itu dapat. Jadi ai itu air, meneng itu jernih, tunjung itu bunga teratai, tilah itu tetap. Ai meneng tunjung empat bau, empat itu ikan, bau itu dapat ditangkap. Jadi kalau ada konflik
para pihak ini harus melokalisir konflik itu, jangan menyebar kemana-mana, kecuali internal saja. Nah, itu dan kepala dingin. Dengan kepala dingin. Kalau para tensinya tinggi, makanya dia butuh hakam, juru damai dari internal masing-masing. Nah, tapi nggak boleh melebar kemana-mana. Nah, juru damai ini kemudian mencari win-win solution, sehingga masalahnya utuh, satu aja masalah, nggak melebar kemana-mana. Nah, diselesaikan masalah ini, kemudian kalau selesai masalah ini dengan win-win solution itu, maka itulah yang menjadi empat bau masalahnya bisa diselesaikan. Sebelum masuk ke ranah pengadilan macam-macam, harus internal dulu, baru eksternal. Nah, kalau orang sekarang kan belum apa-apa ngomong ke tetangga, ngomong macam, akhirnya menyebar jadi gibah, jadi fitnah. Nah, kita ingin hadir seperti itu. LDC ini memfasilitasi, menjembatani semampu kita, sesuai dengan kapasitas kita tentu, mengajak pokoknya ide-ide, gagasan-gagasan konstruktif yang itu mari kita bersama lakukan untuk merawat, menjaga tradisi baik bangsa kita ini, tradisi baik wilayah kita di Sasak, Lombok, Menang, Tunjung Tilah, Empat Bau ini. Oke. Saya kira itu. Menarik ya. Jadi itulah dialog kita sebagai mukaddimah dari berdirinya LDC ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di dialog berikutnya. Katanya mau launching resmi. Ya, insya Allah kita akan launching LDC ini dalam waktu dekat ya. Insya Allah sekarang sedang apa namanya, branding awal dulu. Promo baru kemudian ketika waktunya sudah, maka akan dilakukan launching terhadap lembaga yang bernama Lombok Dialog Center. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah bagi tersambungnya silaturahim dengan banyak sekali lembaga-lembaga, para pihak yang bertujuan sama, yakni bertujuan untuk kebaikan, kemaslahatan masyarakat semua, sehingga muncul atau terwujudnya negara bangsa daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oke, insyaallah kita bertemu di dialog berikutnya bersama LDC, insyaallah hanya di LMI Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.